Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pemirsa Kupas Channel, pada Senin 11 April 2022, kita menyaksikan peristiwa yang sangat memiriskan hati, yakni pengeroyokan, pemukulan, dan bahkan penelanjangan terhadap saudara Ade Armando di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa. Terlepas dari aspirasi mahasiswa, jelas pengeroyokan, pemukulan, dan bahkan penelanjangan terhadap saudara Ade Armando tidak bisa kita benarkan dengan alasan apapun. Hal itu harus kita kutuk sekeras-kerasnya karena jelas bukan bagian dari demokrasi yang kita inginkan. Apalagi jika tidak ada aparat kepolisian di sana, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi terhadap seorang Ade Armando. Kita membaca di berbagai media massa bahwa saudara Ade Armando datang sebenarnya untuk mendukung aspirasi mahasiswa yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan periode masa jabatan presiden. Namun bahkan kalaupun Ade Armando tidak mendukung aspirasi mahasiswa, kekerasan tersebut juga sama sekali tidak bisa kita benarkan. Maka itu sangat disayangkan. Di media-media sosial kita masih membaca banyak komentar yang membenarkan dehumanisasi terhadap saudara Ade Armando dengan alasan bahwa kekerasan adalah suara dari orang-orang yang tidak didengar oleh kekuasaan. Sebaliknya, dalam banyak kasus, kekerasan justru menjadi dalih bagi kekuasaan untuk memadamkan suara-suara kritik. Kekerasan yang ditampilkan terhadap saudara Ade Armando justru menodai nilai-nilai aspirasi yang disampaikan oleh aksi unjuk rasa. Tidak dibenarkan sama sekali aksi-aksi kekerasan dengan alasan apapun, kecuali bersifat defensif atau membela diri. Dari video, dari pemberitaan, kita bisa menyaksikan bahwa Ade Armando tidak bertindak ofensif, sehingga tidak layak mendapatkan aksi kekerasan. Justru para pelaku kekerasanlah yang melakukan ofensif. Terlepas dari mereka suka atau tidak suka kepada sikap atau posisi Ade Armando selama ini, yang dia sampaikan baik di media maupun media sosial, tidak ada alasan untuk memukul, mengeroyok, dan menelanjanginya. Dalam demokrasi kita bersepakat untuk berbeda pendapat. Kita bersepakat untuk bebas menyampaikan pendapat. Tapi kita tidak pernah bersepakat untuk bebas beradu jotos atau memukul atau mengeroyok. Tidak ada kesepakatan dalam demokrasi untuk memukul apalagi mengeroyok. Oleh karena itu, mereka yang melakukan kekerasan terhadap saudara Ade Armando belum layak berdemokrasi. Demikian juga dalam agama yang diutamakan adalah akal sehat dan cara-cara damai, bukan kekerasan fisik, apalagi terhadap pribadi-pribadi. Kami ingin menekankan bahwa kekerasan tidak pernah didukung oleh agama Islam, kecuali dalam rangka membela diri dari ancaman kematian. Difa anin nafas. Itu pun di masa perang, ketika negara sedang menghadapi invasi dan agresi asing. Kelompok yang melakukan kekerasan terhadap saudara Ade Armando pada 11 April kemarin sebenarnya belum layak untuk beragama, karena mereka tidak termasuk manusia-manusia yang sudah akil balik. Teriakan-teriakan takbir mereka ketika kekerasan itu terjadi justru menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan itulah yang sebenarnya telah menistakan agamanya sendiri. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan justru cara-cara kekerasan tidak akan memikat hati publik untuk bersimpati kepada tujuan-tujuan pengunjuk rasa. Bahkan sebaliknya menimbulkan antipati. Memenangkan hati publik sama sekali bertolak belakang dengan aksi memukuli, mengeroyok, dan menelanjangi orang. Karena perilaku-perilaku itu jelas akan menuai antipati dari semua kalangan. Melakukan kekerasan baik terhadap individu manusia maupun terhadap fasilitas publik akan mencederai aspirasi rakyat.
Kami ingin menyampaikan saran agar semua kalangan mahasiswa mengutuk aksi kekerasan tersebut, dan di masa depan semua harus mewaspadai penunggangan dari kelompok-kelompok yang sudah lama menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, terutama lantaran tampaknya dalam beberapa tahun terakhir aksi-aksi kekerasan justru yang paling dominan dari aksi-aksi unjuk rasa yang digelar kalangan yang menyebut diri sebagai oposisi. Dalam demokrasi tidak ada pelarangan bagi siapa saja termasuk warga umum untuk turun ke jalan melakukan aksi protes yang damai. Tidak hanya mahasiswa yang bisa melakukan aksi protes, tetapi semua elemen yang turun berunjuk rasa harus waspada terhadap orang atau kelompok yang menunggangi aspirasi warga yang damai dengan kekerasan yang bahkan bertolak belakang atau akan menodai aspirasi yang diperjuangkan. Sekali lagi, bagi kami yang pertama-tama, mereka yang melakukan kekerasan terhadap saudara Ade Armando menurut kami tidak layak dan tidak pantas untuk berdemokrasi. Karena demokrasi tidak pernah menyepakati kekerasan. Bahkan mereka tampaknya tidak mengerti hakikat berbangsa dan bernegara. Demokrasi hanya menyepakati kebebasan berpendapat, bukan kebebasan melakukan aksi kekerasan. Yang kedua, mereka yang melakukan kekerasan terhadap saudara Ade Armando belum layak beragama, karena agama mengutamakan akal sehat dan hati nurani, bukan kekerasan. Tidak ada wewenang dari Allah atau dari Nabi untuk mengambil alih hukum atau tindakan kekerasan ke tangan individu-individu. Jelas sekali, mereka yang melakukan kekerasan terhadap Ade Armando sebenarnya adalah penista agama itu sendiri. Demikianlah para pemirsa channel Kupas, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.